Saham Nikkei Jepang jatuh lebih dari 12% yang merupakan kejatuhan terburuk sejak tahun 1987. Saham Taiwan jatuh 8%, saham Eropa jatuh 4%, saham Amerika jatuh 6%, dan banyak lagi saham-saham di bursa dunia di major market berjatuhan. Ada apa dengan dunia pada saat ini? Pasar global sedang melakukan selling, penjualan besar-besaran atas saham-saham mereka. Tidak terkecuali para investor whaler atau para paus seperti Warren Buffett yang melepas saham Apple senilai $20 billion dengan total saham lainnya yang Warren Buffett pegang yang kemudian dilepas total saat ini bernilai $75 billion. Kerugian dalam seminggu ini di seluruh dunia mendekati angka $6,5 triliun atau 6.500-an billion dolar. Walaupun pasar saham hari ini sudah mulai recover, namun investor banyak yang masih shaky, masih gemeter. Untuk itu, bagaimana kalau kita memfokuskan pada masalah keuangan dunia sekarang? Berbagai pengamat akhirnya memfokuskan kedua hal yang menyebabkan kejatuhan pasar saham dunia. Yang pertama adalah data ekonomi Amerika. Amerika merupakan negara terkuat ekonominya di dunia akan menghadapi resesi dengan data ekonomi yang dikeluarkan pemerintah baru-baru ini. Pertama adalah meningkatnya jumlah pengangguran di Amerika, di mana hal ini terendah dalam 3 tahun terakhir yang mendekati angka 5% alias dari seluruh orang dewasa di Amerika yang berusia 21 hingga 65 tahun, hampir 5%-nya pengangguran, tidak punya income. Juga menurunnya kinerja manufaktur di Amerika sampai mendekati 4% dalam 1 semester kemarin. Dan resesi itu kapan sih? Bukan tahun ini, karena resesi adalah catatan menurunnya kinerja dalam 2 semester keuangan berturut-turut. Jadi dalam hal ini kemungkinan resesinya adalah tahun depan, tahun 2025. Goldman Sachs, banker Amerika yang mengatakan di awal tahun bahwa peluang resesi Amerika sekitar 15%-an di tahun 2025, sekarang menyatakan peluangnya untuk resesi Amerika menjadi 25%. Sekarang alasan nomor 2 kenapa pada menjual sahamnya adalah ketegangan di Timur Tengah dan Asia Barat. Pengamat militer memperkirakan Iran dan para proksinya akan meningkatkan serangan militernya ke Israel dalam waktu segera. Dimana kalau perang itu terjadi, maka kekacauan dunia akan energi menjadi ancaman bisnis ke depannya. Apakah hanya 2 masalah itu penyebab falling knife everywhere sampai pasar kripto pun ambyar? Kita perdalam data keuangan Amerika sebentar. Amerika mengalami resesi terburuk dibandingkan dalam 40 tahun terakhir ini sejak 3 tahun terakhir. Kemudian Federal Reserve menaikkan suku bunga beruntun sejak tahun 2022 hingga bunga mencapai 5,5% yang merupakan suku bunga tertinggi sejak 23 tahun terakhir ini. Bunga tinggi membuat pengusaha tidak membuat usaha baru, lebih menahan uangnya di sektor real. Kemudian membeli kertas atau paper seperti deposito, obligasi atau saham. Dengan menaikkan suku bunga, Federal Reserve Amerika mencoba mengendalikan inflasi. Sekarang inflasi masih tinggi di Amerika. Hingga dengan terpaksa, Fed menurunkan suku bunga tersebut sekali lagi dengan terpaksa. Kalau tidak, para pengusaha tidak akan menjadi lebih baik dan mereka tidak mau buka usaha baru atau mengembangkan usahanya. Ada yang menarik mengenai data di Amerika, sesungguhnya datanya tidak buruk-buruk amat jika dibandingkan dengan sejarah masa lalu ekonomi Amerika. Namun survei yang dilakukan Goldman Sachs secara psikologi menyimpulkan bahwa dari 4 orang Amerika, 3 mengatakan ekonomi Amerika buruk dan terus memburuk. Dimana kita tahu itulah efek sentimen negatif yang membuat pasar saham dunia turun. Karena bursa saham atau pasar dimanapun itu adalah masalah sentimen yang terbesar pengaruhnya, bukan data. Data hanyalah pembenaran sesaat. Peace.